Besoknya di tempat tinggal Saburo, ada Turbo dan Kinshiro yang berkunjung. Situ Turbo nanya bagaimana cerita lengkap kejadian di SPBU kemarin. Kinshiro bilang kalau dia antara sadar dan tidak, jadi kurang jelas. Tapi berdasar keterangan Tohru dan Noguchi, si preman yang mengancam Kyuubi pakai tongkat baseball malah tidak bisa menarik tongkat tersebut dari tangan Kyuubi. Padahal sudah pakai 2 tangan, sedangkan pria besar berkostum soccer itu cuma pakai 1 tangan saja. Meski sudah sekuat tenaga sampai mata melotot, urat-urat leher keluar, tetap saja tongkat itu tidak bisa ditarik. Bergeser pun tidak. Lalu dengan santai Kyuubi mendorong tongkat itu sampai membentur hidung si preman. Kemudian Kyuubi dengan santai berjalan membawa tongkat baseball barusan. Dan tanpa diduga, dia langsung menghantamkannya ke kaca mobil sedan BMW yang dikendarai Shioka dan kawan-kawannya tadi. Shioka berteriak panik kalau itu mobil ayahnya. Keempatnya mencoba menghentikan aksi brutal tersebut. Tapi jelas, hal yang mustahil menghentikan Kyuubi. Dan pas Kinshiro sadar sepenuhnya, dia dikagetkan dengan mobil BMW tadi sudah penyok di sana-sini. Juga 3 preman terkapar di lantai SPBU dengan muka bawah blur. Dan Shioka, si bos preman, lagi ngasih pijatan ke punggung Kyuubi. Berlutut, kata Kyuubi membuat Shioka langsung maju dan berlutut di depan Kyuubi. Dengarkan, aku soccer. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari soccer, kok harus bilang "i"? Paham? Tanya Kyuubi. Iya, jawab Shioka. Tapi melihat Kyuubi diam saja, dia langsung melawat jawabannya. "Ih, bagus. Tunjukkan SIM-mu," suruh Kyuubi. Setelah dia melihat sebentar, lalu berkata, "Oke, sekarang aku sudah mengingat alamatmu. Jadi perhatikan, kalau kau muncul di SPBU ini, atau menemui Tohru, atau bahkan Tohru sampai melihat wajahmu, aku akan mengirim 80.000 prajurit soccer yang tersebar di seluruh Jepang." "Mengerti?" "Ih," jawab Shioka. "Sekarang pergilah cepat," bentak Kyuubi, membuat Shioka langsung berlari kencang pergi dari SPBU tersebut. Noguchi, Kinshiro, dan Tohru cuma bisa tercengang dengan mulut terbuka lebar. Melihat seberapa takutnya dia, aku tak berpikir orang itu, anaknya, atau bahkan cucunya akan berani muncul di tempat ini, kata Kyuubi sambil berjalan kembali ke dalam kantor SPBU. Turbo tertawa keras mendengar cerita kehebatan Kyuubi itu. Sedangkan Saburo berpendapat kalau tidak ada musuh lebih mengerikan daripada Kyuubi. Tapi di sisi lain juga tidak ada kawan yang lebih baik dari Kyuubi untuk di pihak mereka. Ya, Tohru dan Noguchi paham hal itu. Tohru bahkan memanggilnya bro sekarang, kata Kinshiro. Tapi bukan berarti kami sudah aman, lanjutnya, seperti memikirkan hal lain. Ngomong-ngomong, kalian pernah dengar legenda Kyuubi? Cerita tentang bis menakutkan yang tidak akan berhenti jam 8.21 pagi, tanya Turbo. Kinshiro dan Saburo terlihat tertarik mendengarnya. Turbo bilang kalau dia pernah mendengarkan cerita itu dari seseorang yang dulu siswa SMA Nishi bernama Take. Biasanya, orang itu naik bus jam 8 pagi yang mana selalu penuh dan berdesak-desakan. Tapi suatu hari, Take berangkat siang dan bis berikut yang lewat jam 8.21 di halte itu, alih-alih berhenti, malah selalu melaju kencang, seolah tidak melihat adanya halte. Padahal kondisi bis itu selalu kosong. Suatu hari, Take berhasil memaksa bis itu berhenti di halte dia berada. Sambil marah-marah ke supirnya, dia melangkah masuk ke dalam bis kosong yang ternyata tidak kosong. Di bangku paling belakang, ada Kyuubi yang lagi duduk santai sendirian sambil nyebat. Ternyata Kyuubi selalu naik bus itu dan tidak membiarkan satupun penumpang lain boleh naik. Bis umum itu dia jadikan kendaraan pribadinya. Setelah itu, Take selalu berangkat sekolah pakai sepeda, tidak peduli bagaimanapun cuacanya, meski hujan sekalipun.
Muka Kinshiro dan Saburo jadi muram mendengar nasib buruk si Take itu. Ngomong-ngomong Kinshiro, tadi kau bilang ada yang jadi pikiranmu? Tanya Saburo. Ya, tentang sesuatu yang Toru pernah ceritakan. Jadi preman-preman yang datang kemarin cuma keroco saja di geng yang pernah diikuti Toru. Di atas mereka itu beberapa orang yang jelas lebih buruk dari grupnya Shioka. Aku yakin orang-orang itu tidak akan tinggal diam saja. Tebu malah tertawa dan berharap bisa melihat aksi Kyuubi itu lagi. Sedangkan Kinshiro jadi kesal karena bisa saja dia kena imbasnya juga. Dan 2 hari kemudian, kekhawatiran Kinshiro benar-benar terjadi. Suatu sore yang biasa-biasa saja, datang 7 orang yang jelas bukan pelanggan SPBU. Terlihat tatapan-tatapan mata yang mengintimidasi dari ke-7 orang yang kini berjalan masuk ke area SPBU. Siapa mereka ini? Tanya Noguchi bingung. Sudah jelas kan, mereka mau balas dendam untuk kejadian sebelumnya. Saut Kinshiro yang sudah menduga hal ini terjadi. Ini gawat. Orang-orang sebelumnya itu cuma levelan bawah. Tapi kalau mereka ini para leader, kata Toru dengan panik. Salah satunya yang berambut pendek dengan bibir tebal, duduk di dekat kotak pengisian BBM tanpa mematikan rokok yang dia bawa. Dengan santai dia mengisap rokoknya. Beberapa hari lalu, beberapa prajurit kami mampir ke SPBU Mungil ini, tapi malah berakhir babak belur. Mereka bilang hal yang aneh, yaitu salah satu karyawan di sini adalah Shocker. Kau tahu, itu bikin aku penasaran dan ingin ketemu si Shocker ini. Baru selesai pria itu bicara, Ishida Kotori muncul dari samping. Bro, teriak Toru. Sedang si pria bibir tebal itu tersenyum melihat kedatangan orang berbadan besar ini. Ada orang dengan bekas luka di pipi yang berdiri di paling belakang rombongan, malah langsung menyadari siapa sosok tersebut. Si pria tebal itu berjalan mendekat ke arah Kyuubi. Jadi kau Shocker ya? Ku dengar kau cukup kuat. Kyuubi cuma diam saja tak menjawab. Dan tahu-tahu terdengar teriakan dari pria dengan bekas luka di pipi. Kinjo, sudah, kita pergi. Perintahnya yang mengagetkan semua orang. Malam harinya, laki-laki Kinshiro berbagi cerita dengan 2 sahabatnya ini. Tadinya kupikir dengan 7 orang itu, bahkan Kyuubi sekalipun akan kesulitan. Dan kalau Kyuubi sampai tumbang, begitupun nasibku dan yang lainnya. Tapi orang-orang itu malah pergi begitu saja, kata Kinshiro. Saburo bertanya kenapa begitu, dan Kinshiro menjawab kalau dia juga tidak tahu. Turbo yang sedang makan ramen bertanya, apa sang leader punya bekas luka melintang di pipi kirinya? Kinshiro mengingat-ingat sejenak, lalu langsung berteriak kalau benar ada orang dengan ciri-ciri tersebut. Sudah kuduga, pria itu orang nomor 2 di geng tersebut. Namanya Kawashima Masaharu. Dia setahun lebih muda dari kita, tapi tidak berarti dia tidak berbahaya. Rumor mengatakan dia sudah keluar masuk kantor Yakuza. Saranku, menjauhlah dari orang itu Kinshiro, jelas Turbo. Kinshiro dan Saburo kagum dengan pengetahuan Turbo tentang info-info barusan. Meski begitu, aku tidak tahu siapa bos dari geng tersebut, tambah Turbo. Kinshiro, ini buruk sekali. Mereka pergi begitu saja, tentu lebih mencurigakan daripada mereka langsung melakukan sesuatu. Kinshiro diam dengan pikirannya dipenuhi kecemasan. Tahu-tahu Turbo mengambil sesuatu. Bukan mau mengalihkan pembicaraan, tapi kalian harus lihat ini. Lalu menunjukkan sebuah album foto sekolah. Ini satu cerita legenda lagi dari Kyuubi, buku tahunan yang seram. Ini dari masa saat Kyuubi masih SMP, jelas Turbo. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Tanya Kinshiro. Tapi Turbo menyuruh keduanya buat melihat saja buku tahunan tersebut. Dan tak pakai lama, Kinshiro juga Saburo langsung terkejut melihat ada foto besar Kyuubi di halaman pertama
di mana biasanya tempat itu diisi foto kepala sekolah. Ada lagi, foto Kyuubi ada di mana saja, di setiap kelas yang melakukan sesi pemotretan tersebut, kata Turbo. Kinshiro dan Saburo membalik-balik halaman buku itu, dan memang selalu ada foto Kyuubi di tiap halamannya. Yang lebih menakutkan, buku tahunan itu diterbitkan seperti itu keadaannya, kata Turbo dengan muka dipenuhi kengerian. Kinshiro mengenali sosok lain di satu lembar foto, dan Turbo menjelaskan kalau itu satu dari 3 orang yang jadi sahabatnya Kyuubi selama SMP. Dan dia cuma bergaul sama ketiga orang tersebut saja. Ketiganya adalah Asumario, bocah dengan mata tajam, lalu Naraoka Tsuneyoshi, pria rambut kribo dengan bekas luka di hidung, dan terakhir Susumoto Koso, yang punya bekas luka di pelipis kiri. Turbo cerita, ketika keempat orang itu masuk ke SMA Bonten, ada 17 orang kakak kelas mereka yang langsung drop out. Saking takutnya sama kedatangan Kyuubi dan teman-temannya. Ketiganya tidak lama kemudian drop out mengikuti jejak Kyuubi. Tapi banyak yang bilang kalau mereka menyelesaikan 3 tahun di SMA, bisa dipastikan mereka akan menguasai semua SMA di kota ini, cerita Turbo. Dan salah satunya malah berakhir kerja di SPBU kami, kata Kinshiro dengan lesu. Turbo malah tertawa mendengarnya dan ngomong kalau tempat kerja Kinshiro memang terkutuk. Hari berlalu, seminggu lewat, sampai 10 hari. Tidak ada yang terjadi berkaitan dengan para preman sebelumnya itu. Kinshiro menyadari, dia lama-lama jadi terkesan sama sosok Ishida Kotori. Begitupun Toru dan Noguchi. Di SPBU itu, Kinshiro bisa dibilang ranknya tertinggi karena dia perwakilan dari owner. Beberapa karyawan suka memanggilnya ketua atau bos, tapi dia sendiri bingung bagaimana memanggil Kyuubi. Dilihat dari usia, mereka seumuran. Jadi normalnya Kinshiro bisa memanggil Kyuubi langsung nama seperti Kotori atau Ishida. Cuma jelas dia tidak punya nyali melakukannya. Suatu hari Toru ditanya tentang mimpinya, dan dia menjawab cuma memikirkan satu hal, yaitu adik perempuannya. Dia ingin memastikan sang adik bisa menjalani hidup yang diimpikan, bisa ke sekolah yang dia mau, bahkan kalau bisa lanjut kuliah. Aku ingin memastikan semua itu terjadi. Ya meskipun dia sekarang masih SD sih, jawab Toru yang tangannya langsung disalami sama Kinshiro. Kau mengagumkan Toru, kata Kinshiro dengan ekspresi terharu. Kalau kau bos, tanya Kyuubi ke Kinshiro yang langsung tersipu mengingat mimpinya. Kupikir aku bisa menebaknya, teriak Toru. Diam kau, sahut Kinshiro panik. Kau takkan menduganya, tapi orang ini ingin menjadi mangaka, kata Toru. Kyuubi jadi kaget mendengarnya. Dan Kinshiro cuma bisa tertawa kaku. Ya, aku sudah mengajukan karyaku ke 9 kompetisi pemula di berbagai majalah. Tapi tidak beruntung, tanya Kyuubi. 9 kalinya, sahut Toru. Muka Kinshiro jadi lesu, tapi dia langsung berteriak. Aku tidak akan menyerah. Aku akan jadi mangaka, meski itu hal terakhir yang harus kulakukan. Seandainya kau jadi beneran. Jangan lupa bikin aku jadi karakternya ya, kata Toru. Aku bahkan akan memakai nama aslimu, sahut Kinshiro. Tapi tidak perlu bilang seandainya sampai 3 kali kan, empat Kinshiro kesal. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu? Tanya Kinshiro ke Kyuubi. Oh iya bro, apa mimpimu? Kata Toru ikut bertanya. Aku tidak yakin buat memberitahu kalian sih, jawab Kyuubi ragu. Tiba-tiba Noguchi muncul dan memberitahu kalau ada seseorang yang mencari Kyuubi. Si gendut itu menunjuk ke arah orang yang sedang asik merokok di area SPBU, dan Kyuubi langsung mengenalinya. Ryo. Kinshiro yang mendengarnya jadi kaget.
Dia ingat nama itu adalah salah satu sahabat lama Kyuubi, Asuma Ryo. Pria dengan rambut klimis, kemeja cerah dan mantel panjang, benar-benar mirip Yakuza.